Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran nilai mutlak. Ini soal-soal yang tipe soal kompetisi ya, kompetisi. Kita akan simak setidaknya 3 tipe ini. Silahkan dicoba dulu, nanti kita bahas. Baik, soal pertama ini soal pembuka ya. Soal yang sederhana untuk membantu soal-soal berikutnya. Diketahui X itu di antara 0 dan 2. X bukan 0, X bukan 2, di antaranya ya. Maka nilai dari ini berapa? Baik, nah kita kerepotan karena ini nilai mutlak. Tapi kita sudah tahu di video sebelumnya bahwa nilai mutlak, tanda nilai mutlak bisa kita hilangkan tergantung yang di dalamnya bernilai positif atau negatif. Kalau bernilai positif maka langsung bisa hilang otomatis. Kalau bernilai negatif yang di dalamnya maka tinggal ditambahkan saja negatif di depannya. X-nya di antara 0 dan 2. Kita masukkan ke sini. Ya. Pasti misalkan X-nya kita ambil 1, 3 kali 1 itu 3 tambah 1 4. Berapapun kita ambil angka di sini karena ini positif, positif dikali positif kan positif. Ditambah 1 pasti positif. Sehingga ini di dalam positif, kita bisa membongkar otomatis tanda mutlak ini menjadi ini. Begitu. Jadi kalau positif tidak ada perubahan, langsung saja. Nah, sekarang bentuk yang kedua, X min 7. X-nya itu di antara 0 dan 2. Kalau kita masukkan angka 1, hasilnya negatif karena 1 dikurangi 7 adalah negatif. Ya. Berapapun angka di sini, misalkan 1,9 juga sama bernilai negatif. Berapapun X yang kita pilih di sini, berapa besar pun X di sini, karena ini kurang dari 7 kan, sehingga ketika dikurangi 7 pasti negatif. Nah, untuk membongkarnya, karena ini negatif, maka gampang, tinggal ditambahkan aja tanda negatif di depan itu. X min 7 dalam kurung tambahkan negatif. Itu untuk membongkar nilai mutlak. Ya, kita uraikan biasa, 3X plus 1, ini 3 dikali min jadi min 3 X berarti kemudian min 3 kali min 7 positif 21. 3X dengan min 3X saling menghilangkan, kita dapatkan 1 dengan 21 jadi 22. Sehingga jawabannya adalah 22. Baik, nah soal yang tadi itu akan membantu kita menyelesaikan soal ini. Soal ini seolah-olah bukan nilai mutlak, tapi nilai mutlak bisa kita gunakan untuk menyederhanakan perhitungan. Ya. Diketahui Y itu pada interval antara 1 dan 2. Y bukan 1, Y bukan 2. Di antaranya, karena ini tidak ada sama dengan. Kemudian X min Y tambah 1 sama dengan 0. Tentukanlah nilai ini. Kita akan menggunakan dua informasi di soal. Informasi yang pertama itu, informasi kedua, X min Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini diketahui Y. Ya, di sini ketahui Y, sehingga yang kita lihat di sini pun ada Y. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Y-nya X plus 1. Ya kan? Ini Y-nya pindah ke sana jadi Y. X plus 1. Y itu sama dengan X plus 1. Sehingga di sini memuat informasi Y, di sini pun memuat informasi Y. Itu tujuannya. Nah, di soal kita berhadapan dengan X, kita berhadapan dengan Y, kita berhadapan dengan X, kita berhadapan dengan Y. Y nilainya sudah diketahui yaitu antara 1 dan 2. Berapapun itu sangat banyak angka kalau bilangan real. Tapi Y nilainya di antara itu. Nah, sekarang X nilainya bagaimana? Nah, karena di sini Y, di sini pun Y, maka kita bisa menggantinya, bisa mensubstitusikan ini yang kita olah ke dalam informasi pertama. Jadi Y sama dengan X plus 1, artinya Y ini bisa diganti X plus 1. Ya, sehingga masing-masing dikurangi 1 ya, supaya ini yang hilang. Ini berarti 1 dikurangi 1, atau ini pindah ke sini jadi min kan. Istilah singkatnya maksudnya, 1 dikurangi 1, 0. Jadi di sini hilang. Kemudian yang kanan pun sama. 2 dikurangi 1 adalah 1. Sehingga kita ketahui sekarang bahwa X itu nilainya antara 0 dan 1. Bukan 0, bukan 1. Di antaranya. Jadi kita sudah tahu nilai Y-nya, kita sudah tahu nilai X-nya. Tinggal kita masukkan ke sini. Baik. Nah, di sini ada dua variabel. Di sini ada dua variabel.
maka lebih gampang kalau kita masukkan menjadi satu variabel. Karena satu variabel bisa digabung. Di sini X, di sini Y tidak bisa digabung sampai kapanpun karena berlainan jenis. Tapi kalau X dengan X masih bisa kita gabung, ya. Yuk, sehingga Y kita ganti saja. Kita sudah punya informasi ini, setiap Y bisa diganti dengan X plus 1. Sehingga Y di sini ganti dengan X plus 1, yang lainnya tetap. Kemudian di sini ada Y, berarti kita ganti dengan X plus 1. Ini min 6X, tetap. Y ini diganti dengan X plus 1. Uraikan seperti biasa. Dalam penguraian X kuadrat plus 2X plus 1, yang ini, kemudian ini min 2X, min 2, seperti itu. Gabungkan yang bisa digabung. X kuadrat, kemudian 2X dengan min 2X saling menghilangkan. Hasilnya adalah min 6X, sisanya. Kemudian 1 min 2, 10 adalah 9. Nah, ini bisa dinyatakan sebagai kuadrat sempurna, yaitu 2X plus 1 kuadrat. Yang ini pun sama, X min 3 kuadrat. Nah, ini tiada lain dari mutlak. Ngebongkar ini kan mutlak. Ingat, kalau kuadratnya di dalam, mutlak. Kalau kuadratnya di luar, berarti akarnya hilang. Seperti itu. Ya, di video sebelumnya sudah kita bahas. Kalau sebuah kuadrat ditarik akar, maka pasti menjadi nilai mutlak. Begitu. Cara lainnya, cara menyederhanakannya bisa mengubah menjadi nilai mutlak. Ini pun sama, ketika ada kuadrat ditarik akar, maka bisa kita ubah menjadi nilai mutlak. Nah, dalam bentuk X semuanya jadi lebih gampang. Tinggal kita bongkar nilai mutlak. Kita bongkar nilai mutlak dari soal yang pertama tadi, gampang. Karena di sini nilai X-nya antara 0 dan 1. Masukkan ke sini, positif tambah positif pasti positif. Sehingga pasti yang ini biasa langsung bisa dibongkar. Kemudian yang ini, ya, antara 0 dan 1, sedangkan ini lebih dari 1, berarti pasti kalau dikurangi pasti negatif. Sehingga munculkan negatif di depannya. Hanya itu saja. Sederhanakan. 2X plus 1, ini min 2X, ini plus 6 ya. Min dengan min kan positif. Jadi plus 6. 2X dengan min 2X saling menghilangkan, 1 dengan 6 jadi 7. Jadi jawaban soal ini adalah 7. Soal nomor 2. Soal nomor 3 ini. Silakan dicoba dulu. Yuk kita cocokkan jawabannya. Tentukan X dan Y sehingga memenuhi nilai mutlak X tambah Y sama dengan 5 dan X tambah nilai mutlak Y dikurangi Y sama dengan 10. Soalnya sederhana ya, tapi butuh beberapa step ya, karena ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, X bisa saja positif atau 0. Ya, ini kaitannya dengan membongkar ya, dengan membongkar nilai mutlak. Karena sekali lagi soal-soal nilai mutlak erat kaitannya dengan kita ingin membongkar nilai mutlak, itu aja. Supaya bisa dioperasikan secara biasa. Nilai mutlak di sini akan kita hilangkan, itu intinya. Cara menghilangkan nilai mutlak kan kalau enggak positif atau 0 atau negatif. Kalau positif atau 0 langsung hilang, kalau negatif tinggal dibubuhkan negatif di depannya. Itu, ingat. Yang pertama kemungkinannya adalah X lebih besar dari 0 dan Y pun lebih besar sama dengan 0. Sama-sama positif atau 0, sama-sama positif atau 0. Baik, apa yang terjadi kalau kemungkinan pertama ini? Berarti X-nya positif atau 0, X-nya nilai mutlak bisa langsung hilang. Seperti itu ya. Kemungkinan kedua, yang ini positif, yang ini negatif. Kemungkinan ketiga, yang ini negatif, yang ini positif. Kemungkinan keempat adalah dua-duanya negatif. 4 kemungkinan ini yang ada begitu. Harus kita tinjau. Baik. Yuk, kemungkinan pertama kita tinjau. Akar X, mohon maaf, nilai mutlak X. Ketika X-nya positif, langsung hilang. Ini X, ini Y. Seperti ini. Sehingga kita dapatkan yang ini menjadi seperti ini. Disederhanakan menjadi 2X plus Y sama dengan 5. Apa yang terjadi dengan ini? Ketika X-nya positif, Y-nya pun positif, berarti langsung hilang. Kita dapatkan seperti ini. Ya, nilai mutlaknya langsung hilang. Sehingga Y dikurangi Y, 0. X sama dengan 10. Demikian. Nah, X sama dengan 10 ini mungkin karena memang kemungkinannya asumsi kita kan X-nya positif, ternyata kita dapatkan X-nya positif. Nah, sudah hampir dapat. Kan tentukan X, X-nya dapat 10. Sekarang kita tentukan Y. Ya, masukkan saja substitusi ke sini. Baik,
2 kali 10 tambah Y sama dengan 5. Karena X-nya 10 kan, masukkan ke sini. Sehingga Y sama dengan negatif 15. Nah, di sini kita dapatkan Y-nya negatif 15. Kita hadapkan pada pemisalan tadi, pada kemungkinan ini, X-nya positif sudah betul, Y-nya positif. Nah, di sini terjadi kontradiksi. Di sini harusnya positif, tapi kita malah mendapatkan negatif. Artinya apa? Artinya pemisalan kita salah. Artinya kemungkinan ini menyebabkan salah jawaban. Maka jawabannya pasti bukan ini, karena ada kontradiksi. Seperti itu. Kemungkinan kedua harus kita cek. Baik, kemungkinan kedua adalah positif dan negatif. Ya. Ketika ini positif, maka langsung hilang tanda mutlaknya, sehingga X tambah Y, kita mendapatkan 2X plus Y sama dengan 5. Kemudian yang ini, ketika Y-nya negatif, tinggal kita bubuhkan tanda negatif di depannya. Sehingga kita dapatkan X min 2Y sama dengan 10. Nah, kita mencari X, kita mencari Y, sudah gampang, tinggal pakai eliminasi saja. Ya, sudah hafal eliminasi, misalkan kita mau mengeliminir Y, berarti seperti ini, min 2 jadi min 4X, min 2Y dengan min 10. Kemudian ini X, min 2Y sama dengan 10. Kita eliminir Y-nya, kurangi saja, min 4, min X berarti min 5X, min 10 jadi min 20. Sehingga X-nya min dibagi min positif. X-nya sama dengan 4. Oke, tentukan X sudah ada. Sekarang kita tentukan Y. Y dari mana saja silakan, bisa dari sini, dari sini. Ya, substitusi biasa. Kita pilih misalkan substitusi ke sini. 8 ditambah Y sama dengan 5, Y-nya berarti sama dengan negatif 3. Baik, cek kontradiksi enggak? X-nya positif, betul. Lebih dari 0 ya. Y-nya negatif, betul. Nah, ketika betul, berarti ini jawabannya. Seperti itu, ini jawabannya. Nah, untuk memastikan atau untuk menunjukkan kemungkinan yang lain, yuk kita cek. Kemungkinan 3. Ini kan, yang belum, X-nya negatif, Y-nya positif. Ketika X negatif, Y-nya positif, ini berarti dibubuhkan tanda negatif di depannya. Untuk membongkarnya, kita dapatkan Y sama dengan 5. Di sini sudah betul ya. Y sama dengan 5 berarti memang positif, tidak kontradiksi. Y sudah dapat, tinggal masukkan, kita akan mencari X. Nah, apa yang terjadi ketika dimasukkan ke sini? Y-nya positif berarti langsung hilang. Kita dapatkan X-nya 10. Nah, di sini X-nya negatif, tapi kita dapatkan X-nya positif. Berarti ada kontradiksi. Berarti jawabannya Y bukan 5. Karena kalau Y yang 5, X menjadi kontradiksi. Seperti itu. Sekarang kemungkinan keempat kita tinjau. Gimana kalau dua-duanya negatif? Dua-duanya negatif, berarti yang ini tinggal dibubuhkan min X. Kita dapatkan Y sama dengan 5. Dari sini saja sudah ada kontradiksi. Karena di sini Y kurang dari 0. Sedangkan kita menghasilkan Y sama dengan 5. Dari sini saja sudah kontradiksi. Jadi tidak mungkin Y sama dengan 5. Seperti itu. Sehingga jawabannya ada di kemungkinan kedua tadi. Yaitu X-nya 4 dan Y-nya negatif 3. Demikian. Soal-soal nilai mutlak erat kaitannya dengan membongkar nilai mutlak. Asal hafal prinsipnya, insya Allah gampang. Ya, selamat belajar.